Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2001, Perang Zaman. Dion tak kuasa menahan senyum. Senyuman yang mempesona ini sungguh tak seperti biasanya bagi Dion. Mereka yang menonton di bawah pun tahu bahwa mereka benar-benar terkejut. Jadi dia juga punya wajah seperti ini. Ayo pergi, tempat ini membosankan. Batas waktu 3 hari yang diberikan Dion datang dan berlalu begitu saja. Dia tidak memberi mereka waktu 3 hari karena dia perlu mempersiapkan diri, tetapi memberi mereka waktu untuk membuat rencana atau menyusun rencana licik apapun yang mereka inginkan. Pemberian waktu 3 hari itu sama saja dengan mengumumkan bahwa perlawanan mereka tidak berarti apa-apa baginya. Pada hari keempat, pertemuan dimulai. Tentu saja, semua orang hadir. Mereka yang berasal dari Sapientia, Transcendent Beast Alliance, Nephilim Alliance dan, yang paling menarik, Devil Quadrant semuanya hadir. Saat itulah Dion membuat janji yang mengejutkan mereka semua. Jumlah total ahli Dao di alam fana berjumlah sekitar 10 juta. Ini mungkin terdengar banyak, tetapi mengingat ada triliunan orang yang tak terhitung jumlahnya di alam fana, itu adalah jumlah yang menyedihkan. Selain itu, dari para ahli Dao ini, sebagian besar adalah ahli Dao rendah, dengan hanya sekitar 10 hingga 20 ribu yang berada di alam Dao puncak. Mengetahui hal ini, Dion membuka pertemuan itu dengan sebuah janji besar. Setiap 10 tahun, ia menjamin bahwa jumlah 10 juta ini akan berlipat ganda. Pada saat medan perang kuno turun dan fase pertama dimulai, ia bersumpah akan ada 2,5 miliar ahli Dao di alam fana mereka. Selain itu, Dion berjanji akan menambah jumlah 10.000 pakar Dao puncak menjadi 100.000. Banyak pemimpin dunia yang sudah marah dengan upaya mendadak Dion untuk memimpin jelas-jelas mengecam klaim-klaimnya yang tidak masuk akal. Namun, sayangnya bagi mereka yang berbicara kehilangan akal. Setelah ini, Dion memamerkan caranya bagi mereka yang berhasil bertahan hidup sambil tutup mulut. Dion mengeluarkan pil esensi, pil suci, dan pil pengumpul surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing pil diperkuat hingga ke tingkat dewa, dan jumlahnya mencapai miliaran. Tidak sedikit orang yang bahkan menggunakan batu Dao untuk membayar pil-pil ini bahkan jika mereka mengira Dion memiliki cara-cara ajaib dalam alkimia arai. Mereka yakin bahwa persediaannya akan terbatas. Namun kenyataan dari semua itu mengejutkan mereka. Untuk menciptakan miliaran ini, Dion tidak membutuhkan lebih dari 1 jam. Hal kedua yang dijanjikan Dion adalah perlindungan. Formasi skala yang dimiliki kekuatan luar saat ini hanyalah mainan yang menyedihkan di matanya. Membuat banyak susunan bintang semudah membalikkan telapak tangan baginya. Satu-satunya yang ia butuhkan adalah sumber daya. Meskipun kekuatan luar ini tidak ada apa-apanya lagi di mata Dion, akumulasi mereka selama miliaran tahun terlihat jelas. Pengetahuan mereka mungkin kurang, tetapi sumber daya mereka sangat dalam dan mendalam. Dion tidak akan ragu untuk mengambil semua yang dia butuhkan. Jika cukup, Dion dapat menciptakan susunan yang tidak akan ditembus oleh pakar Dao puncak, bahkan jika mereka melancarkan serangan habis-habisan selama sebulan. Susunan ini akan lebih dari cukup untuk melindungi kota-kota kecil dan pusat-pusat populasi. Sedangkan untuk ibu kota utama, Dion dapat membentuk susunan yang tidak akan jatuh ke Valen bahkan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, tidak peduli seberapa aneh caranya, menciptakan susunan yang mampu menghalangi keberadaan tinggi untuk rentang waktu itu sangatlah sulit. Untuk susunan pada level itu, Dion menyimpannya untuk aliansi fana miliknya. Dia tidak berkecimpung dalam bisnis amal. Jika dia terlalu banyak berbuat, dia akan berakhir menyakiti orang-orang yang paling dia sayangi. Ditambah lagi, metode ini juga akan mencegah kekuatan luar ini menjadi puas diri. Selain itu, Dion masih perlu menyatukan alam fana ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Bukankah terlalu konyol jika ciptaannya sendiri menghalanginya untuk melakukan hal itu? Setelah ini, tidak mengherankan bahwa Sapientia mulai merendahkan diri. Adapun para Nephilim, mereka terlalu sombong untuk melakukannya. Namun, mereka tetap menghormati kekuatan terlebih dahulu. Hal ini meninggalkan keretakan dalam aliansi Nephilim yang memecah mereka menjadi 2 faksi. Satu faksi berpihak pada Dion, memohon pengampunan dan berjanji untuk bersekutu. Fraksi lainnya, yang banyak diantaranya adalah keturunan Yatmere, memilih jalan yang berlawanan. Itulah yang Dion harapkan akan terjadi pada Sapientia juga, tetapi mereka ternyata bersikap rendah hati tentang masalah itu. Namun, kenyataan ini hanya membuat Dion mencibir dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya saat klan Mist menyatakan kesetiaan mereka. Pasti ada rahasia yang disembunyikan Sapientia. Dia tidak percaya bahwa musuhnya yang telah mengintai dalam kegelapan lebih lama daripada dirinya sendiri dapat ditangani dengan mudah. Namun, seperti halnya klan Mist, dia menerima mereka dengan senyum palsu. Dengan itu, Dion membuat beberapa janji individu.
Dia berjanji kepada mereka yang tunduk pada Nephilim untuk memurnikan garis keturunan mereka, yang memungkinkan mereka tumbuh lebih kuat. Tentu saja, ini adalah kesepakatan yang sama yang dia berikan kepada Transcendent Beast Alliance. Bagi Devil Quadrants, mereka sudah menjadi sekutunya dan tidak membutuhkan janji lebih lanjut. Namun, ia tetap mengambil langkah untuk mengasimilasi mereka ke dalam dunia persilatan. Mereka telah dikucilkan terlalu lama. Adapun Sapientia, untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Dion, mereka mengunggah semua pengetahuan mereka ke perpustakaan mortal dan menarik kembali pernyataan mereka tentang alkimia Arai. Hanya karena alasan inilah Dion menerima kepala mereka yang tertunduk. Sebagai balasannya, ia mewariskan beberapa metode kultivasi jiwa yang telah hilang seiring waktu. Mengingat betapa pentingnya manifestasi Abakus bagi mereka, ini benar-benar hadiah yang tak ternilai. Seperti ini tahun demi tahun dan dekade demi dekade berlalu, Dion perlahan-lahan membentuk Mortal Plane sesuai dengan citranya sendiri. Mungkin baru berabad-abad kemudian mereka memahami bahwa rencana yang disusun Dion selama pertemuan-pertemuan itu menentukan masa depan mereka. Dalam sekejap mata, 80 tahun berlalu, hanya tersisa 3 hari hingga dimulainya fase pertama medan perang kuno. Satu-satunya penyesalan Dion saat itu adalah hilangnya perpustakaan abadi secara misterius. Dengan Apollos yang ditawan, perpustakaan itu seharusnya tidak bisa bersembunyi darinya, tetapi ternyata bisa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Perang zaman akan segera dimulai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2002/8888. Ada sangat sedikit hegemon di alam fana, tetapi tempat ini adalah tanah suci yang mereka sebut rumah. Namun, pada saat ini, tempat ini tidak dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan seperti biasanya. Ya, ini bukan berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sebenarnya, itu adalah peristiwa besar. Hanya saja, mereka yang menonton tidak bisa menahan rasa gugup. Di atas kepala mereka, sebuah tangga emas megah menjulang ke angkasa. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Cahaya suci mengalir ke tanah di bawah, membasahi ibu kota kekaisaran dengan berkah yang hangat. Bila dihitung jumlah anak tangganya, jumlahnya pasti 9.999. Jumlah ini mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi bagi mereka yang berilmu, hatinya pasti berdebar-debar. Ini tidak lain adalah tangga surga, sebuah ujian yang dikenal sebagai pendakian surga. Itu adalah ujian yang harus dilalui oleh setiap ahli dao puncak yang berharap untuk menjadi makhluk yang lebih tinggi. Apakah mereka dapat melepaskan nasib mereka sendiri dari cengkeraman hukum surgawi akan diputuskan oleh ujian ini? Dengan ini, seseorang mungkin mulai memahami pentingnya apa yang diwakili oleh 9.999 langkah ini. Alam transenden setengah langkah dipisahkan menjadi 3 tingkatan utama. Di alam fana, tingkatan pertama para ahli hanya disebut sebagai makhluk tinggi. Bagi mereka yang berada di tingkatan ini, mereka hanya mampu mencapai 3.333 anak tangga atau kurang. Tingkatan ahli kedua dikenal sebagai Lords. Bagi mereka yang berada di tingkatan ini, mereka hanya mampu menuruni 3.334 hingga 6.666 anak tangga. Tingkatan terakhir dari para ahli dikenal sebagai Supremes. Bagi mereka yang berada di tingkatan ini, mereka mampu menuruni 6.667 hingga 9.999 anak tangga untuk mendapatkan gelar leluhur klan mereka. Setidaknya bagi kekuatan luar alam fana, tingkat ketiga ini adalah yang paling minimum. Namun, untuk semua 9.999 langkah yang harus ditempuh. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh alam fana selama miliaran tahun. Apa yang menentukan jumlah anak tangga yang harus dinaiki? Itu adalah fondasi dan bakat. Jika 9.999 anak tangga berhasil dinaiki, itu berarti masa depan seseorang di alam abadi hampir terjamin. Ya, jika seseorang berhasil naik ke puncak, itu saja. Akan tetapi, meskipun hal ini jarang terjadi bagi mereka yang hidup di alam fana, reaksi warga hegemon ini jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Seolah-olah mereka telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Dan itu, mereka telah melakukannya. Selama dekade terakhir, ini sudah lebih dari 10 kali. Tidak, mungkin yang ke-20. Tidak masalah, mereka sudah lama tidak menghitungnya. Untuk bisa mengeluarkan makhluk tinggi. Tidak, makhluk tertinggi pada tingkat ini. Jika kekuatan luar lainnya tahu, mereka mungkin akan pingsan karena terkejut. Sayangnya bagi mereka, kebenaran dari masalah ini disimpan di dalam tembok kekaisaran mereka. Saat ini, di langit, yang menantang 9.999 anak tangga ini adalah si cantik berkulit coklat halus. Mata birunya berkedip dengan kelembutan hangat yang membuat seseorang ingin melindunginya. Ibu kota kekaisaran sudah lama tergila-gila pada wanita cantik ini. Faktanya, satu-satunya waktu dalam 80 tahun terakhir warga negara menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kaisar mereka adalah ketika ia menggelar pesta pernikahan besar tetapi tidak mengundangnya.
Ada banyak orang yang mengutuk kaisar mereka malam itu dan minum sebotol minuman keras sebagai bentuk solidaritas terhadap wanita cantik ini. Siapa yang pernah mendengar warga negara secara terbuka mengutuk kaisar mereka? Namun, penduduk negara hegemon ini melakukannya dengan bebas. Dan mereka sebenarnya tidak dihukum karenanya suasana kekaisaran ini jelas. Bahkan orang-orang yang paling rendah pun memarahi kaisar seolah-olah dia adalah saudara mereka sendiri. Bahkan ketika salah satu wanita kaisar mempertaruhkan nyawanya untuk menantang langkah surga, mereka akan merasa gugup seolah-olah dia adalah saudara ipar mereka sendiri. Mungkin sejak terciptanya alam fana, belum pernah ada kerajaan yang begitu harmonis. Namun, di sini, ada seorang wanita cantik mungil yang memanjat langkah demi langkah. Setiap langkah tak ada bedanya dengan menghadapi cobaan lain. Sambaran petir, angin kencang yang menusuk, kobaran api, serangan pikiran, penderitaan yang mirip penyakit. Si cantik mungil ini berhasil melewati semuanya, langkahnya tetap mantap. 1111 langkah, 2222, 4444, 8888. Ia mencapai lintasan ke-9 terakhir. Tubuhnya penuh luka, wajahnya yang cantik tertutup oleh darah yang menetes dan mengering. Namun, itu tidak dapat menutupi tekad di matanya yang lembut. Sebuah baju besi putih menyerupai kulit membentang di sekujur tubuhnya saat panggilan seekor gajah berkepala 5 membuat bahkan langkah di bawah kakinya yang kecil bergetar. Dengan dorongan terakhir, dia mendarat di anak tangga terakhir, tawanya yang ceria dan lembut menghangatkan hati orang-orang di bawahnya. Sebuah berkah turun dari atas. Auranya melonjak dengan cepat saat semua lukanya sembuh dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada yang bisa diimbangi oleh mata manusia. Berkat itu bertahan beberapa saat sebelum dia turun dari langit seperti peri berjubah biru. Sambil tersenyum, dia mendarat di hadapan seorang pemuda yang tersenyum lega. Hanya saja pemuda ini mengenakan jubah kaisar yang dibungkus naga hitam dan emas. Dia tidak lain adalah kaisar hegemon mereka. Jenderal Iblis Saru memberi salam pada Kaisar Sacharo. Saru membungkuk sopan, dengan senyum manis di wajahnya. Hegemon ini dikenal dengan nama yang mengguncang Mortal Plane. Mereka adalah kekaisaran mortal. Jangan main-main. Dion menyeringai, menyebabkan gelombang ki angin menarik Saru dari busurnya. Akhirnya aku berhasil menyusul, kata Saru sambil tersenyum lebar. Dion hanya tersenyum menanggapi, tetapi sebenarnya dia agak bingung dengan semua itu. Dengan bakat Saru, dia seharusnya sudah berhasil melewati langkah terakhir ini sejak lama, dia tidak tahu mengapa dia begitu tertinggal. Tentu saja, jika orang lain mendengar bahwa Dion menganggap perpindahan dari alam surgawi ke alam transenden setengah langkah dalam waktu hanya 80 tahun terlalu lambat, mereka mungkin akan memulai kerusuhan. Akan tetapi, bukan berarti Dion tidak punya dasar untuk pemikirannya ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2003, kejutan, 2003 kejutan dari keluarganya, Amporae adalah yang pertama kali berhasil menembus alam. Tidur nyenyak yang dialaminya saat Dion membuat kekacauan di bekas wilayah aliansi Sprite sebenarnya berlangsung hampir 30 tahun. Saat terbangun, dia telah berpindah dari alam Dao tinggi ke alam puncak. Setelah mengonsolidasikan fondasinya, dia langsung menerobos, menjadi orang pertama yang menaklukkan 9.999 anak tangga tersebut. Berikutnya adalah Madeline. Kenyataannya, Madeline seharusnya menjadi orang pertama yang berhasil menerobos. Lagi pula, dia memiliki reinkarnasi tangga surga. Harus diingat bahwa teknik ini memungkinkan burung phoenix untuk langsung memasuki alam keberadaan tinggi, melewati kesengsaraan, selama mereka mencapai puncak alam Dao sendiri. Namun, Dion menasihatinya untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, hanya beberapa tahun setelah Amporae, dia masuk dengan kekuatannya sendiri. Saat itulah dia menggunakan reinkarnasi tangga surga. Apa maksudnya? Itu berarti Madeline telah dibaptis 2 kali. Di antara istri-istrinya, bahkan termasuk Amporae, dialah yang paling berkuasa. Dion telah lama mendengar tentang para Supremes dari Ancient Battlefield yang tidak dapat memasuki Immortal Plane. Hasilnya, mereka mampu terus mengonsolidasikan fondasi mereka dan tumbuh lebih kuat tanpa harus naik secara paksa. Entitas-entitas ini adalah individu yang dikenal sebagai overlord bagi populasi di dalam Ancient Battlefield. Setelah menggunakan reinkarnasi tangga surga hanya setelah menjadi seorang tertinggi, Madeline dibaptis ke tingkat para penguasa ini, memiliki kekuatan yang tidak kurang dari mereka semua. Mengenai bagaimana ia berhasil tidak dikirim dengan paksa, jawabannya cukup sederhana. Berkat kemampuan Luna, Dion dapat dengan bebas berteleportasi masuk dan keluar dari medan perang kuno, membawa serta orang-orang bersamanya. Madeline saat ini berada di dalam medan perang kuno, jadi ia tunduk pada aturan yang sama seperti para penguasa yang tidak dapat melampaui batas. Selain itu, selama dia tidak menggunakan kekuatan seorang penguasa saat berada di luar medan perang kuno, dia juga akan dapat hidup di sini dengan damai. Setelah dibaptis oleh reinkarnasi tangga surga,
baik kehendak hidup dan reinkarnasi Madeline telah memasuki alam hukum. Bahkan di alam abadi, dia tidak bisa dipandang rendah. Ada banyak jalan menuju menjadi seorang penguasa tertinggi. Ada yang hanya memperkuat ki mereka hingga ke tingkat di atas penguasa tertinggi, ada yang memperkuat tubuh mereka, dan ada pula yang memperkuat jiwa mereka. Namun, jalan yang paling sulit dan yang ditempuh oleh penguasa tertinggi adalah mencapai tingkat ini melalui pemahaman setelah Madeline, rilah yang diikuti oleh Clara hanya beberapa bulan kemudian. Meskipun Madeline adalah yang terkuat dalam hal menghadapi banyak musuh, terutama di alam tertinggi, Ri mungkin yang paling cocok. Bahkan saat ia tekun berusaha menyempurnakan konstitusinya, dan hampir berhasil, teman-teman binatang dan perinya pun tumbuh bersamanya. Ri pada dasarnya memiliki pasukan makhluk tinggi, penguasa, dan penguasa tertinggi di sisinya. Bahkan, ada beberapa lusin. Mitra utamanya, yaitu para peri, tidak akan kalah dari penguasa tertinggi manapun. Sedangkan untuk Clara, konstitusinya, 2 dari 3, sudah disempurnakan. Konstitusi roh angin dan roh api Clara disempurnakan dengan mudah mengingat suami yang telah dipilihnya. Dibandingkan dengan yang lain, konstitusi roh memiliki metode paling mudah untuk mencapai kesempurnaan. Mereka hanya perlu menyerap inti jurang tingkat tinggi untuk menaikkan konstitusi mereka dari tingkat fana ke tingkat abadi. Jika Clara dapat menyempurnakan konstitusi Eternity's Balance miliknya, bahkan tanpa memahami hukum, dia dapat melawan Overlord dengan mudah. Bahkan sekarang, Supreme biasa bukanlah tandingannya tentu saja, istri-istri Dion mengalami kemajuan tercepat karena mereka dapat berkultivasi ganda dengannya. Dion sendiri menghindari memasuki alam keberadaan tinggi karena ia tahu bahwa surga pasti tidak akan menerimanya lagi jika ia mencapai tingkat itu. Bahkan di alam Dao Puncak, tahap Dao ke-13, ia sudah setara dengan seorang maha tinggi tanpa tubuh Vajranya. Jika ia berada di medan perang kuno, ia setara dengan para penguasa dan melampaui mereka dengan tubuh Vajranya. Dengan kekuatan seperti ini yang mengalir melalui dirinya, istri-istrinya maju dengan pesat. Selain itu, karena pemahamannya tentang satu di atas segalanya dan kemampuan teknik kultivasi ganda naga Phoenix-nya untuk berbagi pemahaman ini. Pemahaman mereka terhadap jalan mereka sendiri semakin dalam secara signifikan lebih cepat daripada yang lain. Seperti halnya semua istrinya menjadi penguasa tertinggi, sementara Madeline menjadi penguasa tertinggi, semuanya dalam kurun waktu 40 tahun. Namun, jika seseorang percaya bahwa ini hanya karena kultivasi ganda, mereka akan sangat keliru. Kunci sebenarnya dari kebangkitan pesat kekaisaran fana adalah obsesi Dion dengan alkimia susunan. Hasilnya, bukan hanya istri-istrinya yang memasuki alam ini, tetapi saudara-saudaranya, putrinya. Dan banyak jenderal iblisnya juga mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia tidak bingung dengan jalan Saru yang tampaknya lambat dalam mencapai posisi tertinggi. Tiba-tiba, Dion membeku. Kepalanya miring saat dia mengamati Saru sekali lagi. Tubuhmu, setara dengan seorang penguasa? Melihat ekspresi terkejut Dion, Saru menyeringai. Ini bukan keuntungan kecil. Penguasa yang masuk menggunakan kekuatan ki atau pemahaman mereka akan selalu ditolak langsung oleh surga. Namun, mereka yang masuk dengan tubuh atau jiwa mereka memiliki lebih banyak keleluasaan. Kita hanya perlu melihat Dion untuk memahami hal ini. Jiwa Dion telah lama melampaui batas-batas alam fana. Namun, bukankah dia masih di sini? Realitas inilah yang menyebabkan munculnya konvensi bahwa kultivasi ki adalah yang terpenting. Bahkan kekuatan kesengsaraan seseorang sepenuhnya bergantung pada bakat kultivasi ki mereka. Inilah sebabnya Dion tidak pernah berani menyerap inti energi meskipun memilikinya di sisinya selama ini. Terobosan pemahaman sedikit berbeda. Ellie hanya bisa menggunakan pemahaman hingga Dao Realm ke-9. Ini adalah batas maksimal dari Mortal Plane. Mereka yang memahami hukum pada dasarnya secara paksa menciptakan koneksi ke Immortal Plane. Itulah sebabnya mereka akan ditolak oleh Mortal Plane. Penguasa ki, penguasa tubuh, penguasa jiwa, dan penguasa yang naik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2004, sekali. Dengan Saru yang berhasil menjadi penguasa tubuh, dia tiba-tiba menjadi kartu truf yang sangat kuat. Mampu menggunakan kekuatan penguasa tubuh di alam fana adalah hal yang sangat besar ketika fase kedua dimulai dan klan gagal dapat mulai memasuki alam fana mereka. Peran Saru akan menjadi sangat krusial. Faktanya, dia bukan satu-satunya penguasa tubuh yang dimiliki kekaisaran fana mereka. Penguasa lainnya jelas adalah ayah mertuanya sendiri dan ayah Amporae. Penguasa tubuh sangatlah langka karena tingkat kesulitan jalannya. Tentu saja, penguasa jiwa seperti Dion bahkan lebih langka lagi, tetapi hal ini tidak membuat kebenaran yang disebutkan sebelumnya menjadi kurang berarti. Dion tersenyum cerah. Ini hebat. Aku heran kenapa kau butuh waktu lama untuk menerobos. Sepertinya kekhawatiranku tidak ada gunanya. Dengan ini, Dion akhirnya bisa bernapas lega. Semua orang yang paling dia sayangi sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Yah,
Masih ada Lilith yang tersisa, tetapi tidak semuanya bisa sempurna. Dia belum menjadi dewa. Dalam 80 tahun terakhir, ia telah mengolah pil seperti orang gila. Bahkan, ia hampir tidak mengolah dirinya sendiri. Namun, ini adalah kesenangan terbesar yang pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Istri-istrinya mengira dia gila, tetapi setelah pertemuan dengan kekuatan luar itu berakhir, Dion memulai dari awal, meletakkan fondasi baru untuknya. Di masa mudanya, Dion menganggap alkimia arai begitu mudah sehingga ia hampir tidak berusaha keras untuk mempelajarinya. Setiap kali ki jiwanya mencapai tahap baru, ia akan langsung mulai memurnikan pil tingkat baru, mengabaikan apa yang ditinggalkannya. Dengan bakatnya, hal ini tidak memengaruhinya sama sekali. Namun, jika orang lain yang mengambil pendekatan ini, mereka akan hancur karena fondasi mereka yang goyah. Jadi, Guru Dion menyarankannya untuk memulai dari awal. Dan dia mendengarkan. Dion menghabiskan 10 tahun dengan gila-gilaan menyempurnakan pil dan formasi tingkat Grandmaster. Ia menghabiskan 50 tahun berikutnya pada tingkat komet, bulan, planet, dan bintang. Bahkan pil kelas umum yang paling tidak jelas, ia telah menyempurnakannya lebih dari 1 juta kali. Bahkan formasi kelas umum yang paling tidak berguna, ia telah menyusunnya lebih dari 1 miliar kali. Pada saat ia mencapai tingkat komet, ia tahu ia tidak bisa menyia-nyiakan kekayaan sebanyak itu hanya untuk latihannya sendiri, jadi ia mempelajari teknik baru dalam Dao of Arai Alchemy. Itu adalah teknik pemurnian alkimia tingkat dewa yang dikenal sebagai Simulating the Hands of a Deity. Kelas mulia, kelas empirin, kelas dewa. Jika teknik ini muncul di alam abadi, pertumpahan darah pasti akan terjadi. Namun, Dion menggunakannya untuk memurnikan ramuan kelas komet. Di jalur alkimia, ada terlalu banyak kegagalan. Jumlah kekayaan yang terbuang akan membuat keturunan muda yang kaya pingsan karena terkejut. Meniru tangan dewa memungkinkan seseorang untuk mereplikasi ramuan spiritual apapun yang pernah dilihat oleh seorang alkemis sebelumnya ke dalam dunia virtual. Di sana, mereka akan dapat menggunakan ramuan ini dalam penyempurnaan sebanyak yang mereka inginkan tanpa membuang-buang sumber daya. Dion menggunakan simulasi tangan dewa untuk memurnikan pil komet, bulan, planet, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bakatnya yang luar biasa, ditambah usaha yang telah dilakukannya, pemahaman Dion tentang formasi dan alkimia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 60 tahun, hasil usahanya meledak seperti badai. Setiap pil yang disulingnya tampaknya diabadikan oleh Dao Surgawi. Bahkan pil kelas umum yang biasanya hanya berguna bagi para ahli alam dasar terbukti berguna bahkan bagi para ahli Dao. Itu adalah sesuatu yang tampaknya membalikkan kenyataan. Namun, tidak ada yang lebih ganas daripada pil abadi setengah langkah milik Dion. Dia tidak dapat memurnikan pil kelas abadi sejati karena dia tidak memiliki sumber daya yang diperlukan. Tetapi pil setengah abadi ini menyebar ke seluruh kekaisaran fana miliknya seperti sayap seekor harimau. Seorang ibu hamil, yang meminum 1 pil setengah abadi milik Dion, akan melahirkan bayi dari alam pengumpulan esensi. Seorang ahli tua yang hampir mati hanya dengan 1 pil setengah abadi milik Dion akan memperoleh puluhan ribu tahun kehidupan. Seorang pemuda yang tidak berbakat dengan meridian tingkat 9 akan melangkah ke tingkat dewa sejati setengah langkah hanya dengan 1 pil milik Dion. Dion sudah yakin bahwa jika pasukannya bergerak maju ke dunia fana sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Puluhan tahun waktu luangnya akan segera berakhir. Sungguh disayangkan bahwa ia gagal memberikan Madeline seorang anak pada masa ini. Begitu semuanya selesai, bahkan jika aku harus mengguncang surga sendiri, suamimu ini akan memberimu anak kecil milikmu sendiri. Kekaisaran fana pun bergembira. Meskipun semua orang tahu akan datangnya bahaya, mereka jadi memiliki tingkat kepercayaan yang tak tertandingi kepada kaisar mereka. Banyak di sini yang masih cukup tua untuk mengingat kehidupan sebelum aliansi fana berubah menjadi kekaisaran fana. Membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang sama saja seperti membandingkan kotoran sapi dengan harta karun suci. Dion telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan standar kekaisaran mortal. Infrastrukturnya sempurna berkat kerja keras Mei Ying, sumber dayanya tampaknya tak terbatas berkat Eli dan Asosiasi Alkimia Arai. Dan setiap hari tampak dipenuhi dengan harapan cerah untuk masa depan. Meskipun Dion hampir tidak berkultivasi dalam 80 tahun terakhir, orang akan sulit mempercayai kebenaran ini. Pertama, ia melewati 7 tahap kultivasi, mulai dari tahap Dao ke-6 hingga ke-13. Bagi yang lain, ini adalah lompatan yang seharusnya memakan waktu beberapa ratus ribu tahun, namun Dion hanya memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, dan membiarkan mereka bekerja untuknya. Bukan saja kultivasi ki-nya sangat tinggi dan murni, tetapi fondasinya juga kokoh tak tertandingi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2005, Jiwa.
Pengetahuannya tentang alkimia arai telah mencapai tingkat yang mendalam sehingga ia akhirnya berhasil menciptakan cabang formula pil yang sangat cocok untuk Mortal Meridian. Berkat kepeloporannya di bidang baru, bukan hanya kultivasinya sendiri yang mendapat manfaat besar, tetapi juga orang-orang di dunia fananya. Meskipun tingkat kelahiran mereka sangat rendah, dalam 80 tahun terakhir, klan Vanadion telah melahirkan 100.000 prajurit Fana. Di antara mereka, bahkan ada 3 yang lahir dengan Meridian Fusion kelas bintang. Selain kultivasi Ki-nya, tubuh Dion mencapai puncak mutlak dari tahap sutra berlian, menjadi selaras sempurna dengan kultivasi Ki-nya. Sayangnya, bahkan pil kelas setengah abadi tampaknya sama sekali tidak dapat memberinya langkah terakhir dalam terobosan. Namun, kekecewaan ini tidak mengaburkan suasana hatinya yang baik. Ada banyak hal lain yang bisa membuatnya bahagia. Misalnya, jiwanya. 80 tahun yang lalu, jiwa Dion berada di tahap pertama Starkey. Namun sekarang, jiwanya telah mencapai puncak Mortal Plane, berdiri kokoh di tahap ke-6 Starkey. Kita harus ingat bahwa setelah tingkatan manusia, kultivasi jiwa terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama adalah untuk indera, dan yang berikutnya terkait dengan kekuatan. Indera Dion telah menembus ke tingkatan abadi, berevolusi menjadi indera abadi. Sekarang, jalur jiwanya yang kedua juga hampir mencapai tingkatan ini. Sejalan dengan pencapaian jiwanya, indera keabadian Dion telah berevolusi, tumbuh dari tahap peramal dunia tingkat pertama ke tingkat ketiga. Ini memungkinkannya untuk melihat melalui 2 penghalang alam semesta yang menjauh darinya sekaligus. Ini tidak berarti Dion hanya dapat melihat 3 alam semesta pada suatu waktu. Jika 3 alam semesta tersusun dalam satu garis lurus, maka ia hanya akan dapat melihat 3. Akan tetapi, jika ia berdiri di pusat alam semesta yang dikelilingi oleh banyak alam semesta, selama alam semesta tersebut berada dalam jarak 2 penghalang darinya, ia dapat melihat semua rahasianya. Perkembangan dalam Immortal Sense-nya menyebabkan pemahaman Dion meroket. Rahasia arai alchemy tidak hanya menjadi lebih jelas baginya, tetapi Mortal Great Wheels pun menjadi bahan tertawaan. Sudah tidak ada satupun wheel miliknya yang belum mencapai Dao level 9 meskipun ia tidak menaruh pikirannya pada hal itu. Adapun mengapa dia tidak berhasil memahami hukum, jawabannya sudah jelas. Dia harus bebas keluar dari medan perang kuno. Bagaimanapun, dia adalah tulang punggung kekaisaran fananya. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah kehendak Master Senjata dan kehendak Yang Maha Kuasa. Kehendak Master Senjata Dion baru mencapai alam niat ke-9, sedangkan Yang Maha Kuasanya baru mencapai alam kehendak ke-9. Selain itu, bahkan tanpa dia sadari, Dion telah memahami banyak sekali keinginan lainnya. Itu sebenarnya bukan salahnya sendiri, melainkan kesalahan Yang Maha Esa. Tampaknya dengan berlatih teknik ini, Dion perlahan-lahan memahami sumber dari segala sesuatu, sehingga banyak hal yang orang lain perjuangkan menjadi jelas baginya. Pada akhirnya, Dion telah menjadi kekuatan yang belum pernah dilihat oleh Mortal Plane dalam waktu yang lama. Wajar untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertandingi oleh standar Mortal Grade. Satu-satunya yang dapat mengancamnya adalah para Overlord yang melampaui standar mortal karena ketidakmampuan mereka untuk melampaui. Sebenarnya, Dion sudah lama tidak bertarung. Meskipun orang lain mungkin merasa gugup menghadapi persidangan yang akan datang, ia memendam rasa ingin tahu yang besar di dalam hatinya. Menurut Jade, ia pernah menaklukkan para penguasa ini sebelumnya, tetapi bagi Dion saat ini, pencapaian tersebut tidak berarti apa-apa. Baginya, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia ingin sekali mendapat tantangan. Semua rencana sudah disusun. Berbagai strategi dan kemungkinan telah disusun oleh Dion. Bahkan, ada langkah-langkah untuk menghadapi skenario terburuk. Dengan ini, 3 hari yang tersisa menjadi waktu untuk bersantai, waktu yang tidak pernah Dion anggap remeh, bahkan sedetik pun. Tuan, Paman, Dion menyapa tuannya dan suaminya dengan senyum lebar. Tentu saja selama ini, Dion tidak melupakan janjinya kepada gurunya. Setelah pertemuan dengan kekuatan luar berakhir, sekitar 1 dekade kemudian, lembah para jenius terbuka di lantai Dao Menara Epistemik. Dion tidak ragu untuk meninggalkan lantai surgawi saat itu dan mencari roh paman gurunya. Setelah itu, hanya butuh beberapa tahun untuk mereformasi tubuhnya. Sekarang, dia juga telah melangkah ke alam keberadaan tinggi bersama istrinya. Meskipun mereka berdua tidak menyebabkan 9.999 langkah turun, paman masternya masih telah membangkitkan lebih dari 8.000 langkah, sedangkan tuannya telah membangkitkan lebih dari 9.800 langkah. Mereka berdua cukup kuat di antara para Supremes. Dion kecil, kau sudah memahami jalan hidupku? Esmeralda tersenyum ke arah Dion dengan ekspresi penuh kasih sayang. Dion tertawa. Akhirnya aku berhasil. Pemahaman master tentang alkimia arai sangat mendalam. Bahkan, pemahaman itu sangat mirip dengan teori Vena Rune yang tidak begitu ku ketahui. Mungkin karena itulah aku butuh waktu lama untuk memahaminya. Esmeralda terkekeh, mencubit pipi Dion dengan ganas.
Butuh waktu jutaan tahun bagiku di bawah danau fokus untuk memahami jalan baru ini, tetapi kau hanya butuh waktu 20 tahun. Jangan biarkan orang lain mendengar kata-katamu. Dion sudah lama mengetahui jalur alkimia unik milik gurunya. Dulu ketika dia pertama kali mengambil rohnya kembali dari lembah para jenius. Dia telah menggunakan darah binatang surgawinya untuk meramu pil yang mampu mengembalikan fokus, sesuatu yang bahkan Dao of Arai Alchemy tidak punya pil tingkat manusia untuk itu. Masalahnya memang seperti itu, memasukkan daging dan darah ke dalam alkimia belum pernah terjadi sebelumnya. Praktik tersebut sepenuhnya berfokus pada ramuan dan tanaman spiritual semacam itu. Beberapa resep yang lebih tidak konvensional memerlukan buah-buahan, tetapi itu masih termasuk dalam kategori yang tepat. Namun, Guru Dion mengukir jalur baru yang dapat menggunakan darah binatang untuk meramu pil yang belum pernah terlihat di bawah tingkat abadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2006, segera. Jika Dion memahaminya lebih awal, tidak diragukan lagi bahwa kekaisaran fana miliknya akan setidaknya 2 kali lebih kuat dari sekarang. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Meskipun mereka memiliki guru yang mampu meramu di jalur ini, stamina jiwanya tidak sebanding dengan Dion. Mustahil baginya untuk meramu jutaan, bahkan miliaran pil dalam sekali duduk seperti yang bisa dilakukan Dion. Akibatnya, mustahil untuk mengandalkannya untuk mendukung lebih dari segelintir orang. Jalan ini bisa jadi satu-satunya saat Dion berjuang keras dalam alkimia Arai. Kegagalan awalnya adalah bagian dari alasan mengapa ia bersikeras memulai dari awal, mempelajari semuanya dari dasar. Pada akhirnya, kegigihannya membuahkan hasil. 20 tahun setelah ia menyelesaikan 60 tahun pelatihan dasar, ia akhirnya memahami intisari warisan gurunya. Hal ini tidak mungkin membuat Esmeralda lebih bahagia. Meskipun dia tidak pernah menyebutkannya, dia selalu merasa rendah diri. Dia tidak merasa pantas menjadi guru Dion. Dia hampir tidak membimbingnya, dan bahkan telah meletakkan beban yang sangat berat di pundaknya saat dia masih kecil. Meskipun Dion tidak pernah mengeluh atau bahkan menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepadanya, hal ini hanya membuat hatinya semakin berat. Namun, sekarang dia merasa telah benar-benar melakukan sesuatu untuknya. Meskipun dia tidak percaya ini dapat menghapus semua kesalahan yang telah dia bawa ke dalam hidupnya, hal itu tetap membuat hatinya sedikit tenang. Tuan, Anda tidak boleh menangis sekarang, Anda tahu saya tidak tahan dengan itu. Dion menggelengkan kepalanya dengan sedikit panik, menyeka air mata Esmeralda. Ledakan amarah Lilith beberapa dekade lalu telah meninggalkannya dengan trauma yang tak kunjung hilang. Di sampingnya, suaminya, Jorkai, tertawa terbahak-bahak, suaranya yang dalam mengguncang fondasi istana jiwa. Dengan guru dan muridmu di sekitarku, aku merasa seperti orang ketiga. Aku butuh anak kecil itu untuk segera membawakanku seorang cucu agar aku tidak merasa kesepian lagi. Aku pikir dia punya 2 istri, tetapi aku belum bisa membesarkan cucuku. Apakah dia bisa menjadi keturunanku, Jorkai? Jorkai memiliki cara bicara yang sangat kuno, tetapi hatinya bersinar dalam setiap kata-katanya. Zaire yang malang telah dipukuli di kepala oleh ayahnya demi seorang cucu, tetapi ia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Mengenai siapa kedua istri Zaire, ia menikahi Lila dan Damaris. Dion mungkin sudah menduga yang pertama meskipun ia tidak pernah mempermasalahkannya, tetapi yang terakhir mengejutkannya. Sejujurnya, hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi jika bukan karena campur tangan Lila. Bagaimanapun, ia dapat membaca pikiran mereka berdua dengan mudah. Dasar orang tua yang tidak fleksibel. Esmeralda menarik telinga suaminya. Ini masa yang berbahaya, siapa yang tega punya anak? Berhenti bicara omong kosong. Jorkai sedikit tersipu setelah kata-kata Esmeralda mengungkapnya. Ia hanya mengolok-olok putranya karena tidak mampu memiliki anak. Tetapi jelas bagi siapapun bahwa ia telah mencoba untuk memiliki anak kedua tetapi ditolak oleh Esmeralda. Dion tersenyum saat tekad di hatinya semakin kuat. Bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya, senyum inilah yang akan dia lindungi sampai akhir. Ingin menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Entitas itu pasti benar-benar lelah hidup. Ri berdiri diam, menatap langit malam yang gelap. Saat ini dia berada di tepi balkon panjang dan mewah di Soul Palace, pikirannya melayang ke arah bulan yang terang. Dia sedikit terkejut saat merasakan 2 lengan kekar melingkari pinggang rampingnya, namun akhirnya tersenyum, mencondongkan tubuhnya ke belakang dan berubah menjadi sosok yang tinggi dan kokoh. Dia akan segera kembali, kata Dion lembut. Sudah hampir 1 abad, ibu sangat merindukannya, jawab Ri. Dari para supremes di kekaisaran fana miliknya, ibu mertuanya telah lama menjadi salah satu dari mereka. Tentu saja, sebagai Celestial Fox yang baru lahir, dia tidak harus menjalani kesengsaraan. Jadi tidak ada yang tahu pasti tingkat baptisan apa yang dia terima, tetapi Dion cukup yakin bahwa dia juga menerima puncak yang hanya tersedia bagi mereka yang menaiki 9.999 anak tangga. Ia bertekad dalam hatinya untuk melakukan ini. Meskipun mungkin merupakan ide yang bagus baginya untuk tetap tinggal di belakang selama ini,
perasaan tidak aman itu akan terus menghantuinya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ia mungkin telah melakukan sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada yang dilakukan ayah Delia demi kekuasaan. Ini adalah pilihan yang jauh lebih baik. Ri dan Dion masih ingat kisah ayah Delia dan ibunya. Demi mengembangkan tekad esnya ke alam niat ke-9, dia dengan dingin menyaksikan istrinya menikah dengan pria lain dan nyaris duduk diam saat istri dan putrinya hendak dibunuh di hadapannya. Ayah Ri sendiri kemungkinan besar tidak jauh dari akhir yang masokis seperti ini. Dia telah meninggalkan kerajaannya demi menyelamatkan istrinya. Hanya untuk kembali dan menemukan bahwa apa yang seharusnya dia lindungi telah diselamatkan oleh seorang anak manusia yang telah merenggut putrinya. Kemudian, setelah itu, anak manusia yang sama ini membiarkan istrinya mematahkan belenggu garis keturunannya dan pergi dengan tingkat bakat yang tidak akan pernah dapat ia capai. Apa yang bisa dia lakukan saat itu? Bisakah dia mengandalkan Dion lagi untuk mengejar istrinya? Dan putrinya, harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan itu. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi dia tidak ingin orang lain memperbaikinya. Dia ingin melakukannya dengan kekuatannya sendiri, untuk membuktikan mengapa dialah yang dipilih oleh leluhur Elfin untuk memimpin klan mereka. Dalam sekejap mata, hampir 1 abad telah berlalu sejak dia memutuskan untuk bunuh diri. Dion tahu bahwa dia aman karena yang harus dia lakukan hanyalah bertanya kepada guru besarnya, tetapi itu tidak meredakan kekhawatiran yang dirasakan istri dan putrinya terhadapnya. Kau benar, Ri mengangguk. Tapi saat dia kembali, aku akan merantai kakinya ke kaki ibu. Kita lihat apakah dia berani kabur lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2007, dipanaskan. Dion dan Ri tertawa terbahak-bahak hingga akhirnya berciuman mesra. Entah kapan Ri berbalik dan menempelkan bibir lembutnya di bibir Dion. Setidaknya Dion tidak peduli. Tangan Dion tak kuasa menahan diri untuk tidak mencengkeram erat pantat kencang wanita itu, meremasnya dengan tangannya seakan-akan dia ingin terus-menerus merasakannya di telapak tangannya. Lidah kecil Ri menyerbu bibirnya, jatuh ke pelukannya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba, celah spasial terbuka tepat di samping pasangan itu. Namun, terlepas dari situasinya, mereka tidak tampak terkejut. Pelakunya bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung menerkam Dion dari samping. Dion terkekeh, melingkarkan lengannya di pinggang pelaku juga. Berbeda dengan yang dilakukannya pada Ri, dia menjepit pantatnya dengan kuat, diikuti dengan pukulan yang menggema di udara dan membuat si cantik menggigil karena kesakitan dan kegembiraan. Dion tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmati elastisitas yang memantul itu. Dorongan seks Luna yang terpendam telah meningkat ke titik yang menggelikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa tahun pertama setelah Dion menerimanya, dia tetap bersikap pendiam, berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Madeline, Ri, Clara, dan Amporae. Namun, setelah ia akhirnya berhasil menjadikan mereka keluarga yang harmonis dan mengizinkan Dion menidurinya, semua emosi yang telah ia tahan selama ini meluap. Begitu saja, Luna, si masokis penggila seks, kembali. Meskipun tidak setiap saat, bukan hal yang aneh baginya untuk merasakan saat Dion dan salah satu istrinya hendak berhubungan intim. Jika saat itu ia sedang senggang, ia tidak akan ragu untuk ikut melakukannya. Jadi, sudah sepantasnya Dion dan Ri tidak terkejut. Tangan Dion mengangkat tepian gaun Luna, menggerakkan jari-jarinya ke bawah daerah bawah yang tertutup celana dalam. Namun, Luna tampak lebih tertarik pada tubuh Ri meskipun napasnya semakin cepat. Bahkan saat bibir Dion menyerang Ri sekali lagi, jari-jari ramping Luna yang jahat merayapi gaun Ri dan menuju ke tempat yang sangat berharga baginya. Dion langsung tahu bahwa Luna telah menyelinap masuk saat erangan seperti tertahan keluar dari mulut Ri di antara napasnya yang terengah-engah. Tangan kecil Ri meraba selangkangan Dion, menikmati panas yang menyengat saat ketiganya larut dalam gairah. Malam itu memang benar-benar menjadi malam yang panas. Pada hari ini, alam fana bergetar karena kekuatan yang dahsyat. Seseorang mungkin berpikir bahwa apa yang disebut sebagai turunnya medan perang kuno hanyalah kiasan belaka. Tidak mungkin daratan sebesar itu benar-benar turun dari langit, bukan? Namun, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan mereka yang belum hidup cukup lama untuk melihat turunnya yang terakhir. Mungkin satu-satunya orang di seluruh alam fana yang tidak terkejut adalah Luna Sacharo. Langit berguncang dan bergetar, dan ruang angkasa hancur. Pada saat berikutnya, langit menjadi gelap. Bayangan yang membentang di seluruh alam semesta menyelimuti alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dalam lautan kegelapan. Meskipun dikelilingi oleh penghalang waktu dan ruang yang diciptakan oleh harta karun klan Jafari, kekaisaran fana tidak luput dari kenyataan ini. Sama seperti yang lainnya, bayangan membayangi mereka semua. Namun, tidak seperti rasa takut yang dialami sebagian besar penduduk dunia fana lainnya, warga kekaisaran fana mendongak dengan mata menyala-nyala karena niat bertarung. Mustahil untuk mengatakan bahwa beberapa dari mereka tidak memiliki rasa takut atau khawatir. Namun, hal ini tidak melemahkan semangat juang mereka.
Setiap kali mereka merasa diri mereka goyah, mereka mendongak ke langit untuk melihat seorang pemuda berdiri di tengah langit yang bergetar, punggungnya setegak lembing dan bibirnya melengkung membentuk seringai menghina. Tenangkan dirimu di hadapanku, perkataannya lembut, namun entah bagaimana sampai ke telinga mereka semua. Begitu saja, getaran itu berhenti. Ruang menjadi tenang dan jalinan realitas yang tampaknya siap terkoyak kapan saja menjadi stabil dengan paksa. Dion tersenyum ringan, merasakan hati rakyatnya jatuh menjadi tenang dan tenteram. Apa yang baru saja dilakukannya hanyalah tipuan belaka. Dengan menggunakan mata kanan neraka, ia memperpanjang jarak antara medan perang dan orang-orangnya hingga ribuan kali lipat. Getaran itu masih terjadi, hanya saja mereka tidak dapat mendengarnya. Mustahil bagi Dion, bahkan dengan kekuatannya saat ini, untuk menghentikan turunnya getaran itu. Namun, meskipun itu hanya tipuan kecil, dampaknya sangat besar. Apa yang harus mereka takutkan jika kaisar mereka dapat memerintahkan langit untuk tenang? Tak lama kemudian, getaran di seluruh alam fana berakhir. Di langit, terhampar kekosongan hitam yang luas, tidak seperti yang mungkin dipikirkan orang tentang penampakan lubang hitam. Tidak ada awal, juga tidak ada akhir. Ia hanya ada, menghalangi semua cahaya seolah-olah menjadi pengingat konstan akan keberadaan medan perang. Dalam sekejap, portal berputar mulai muncul di atas setiap planet yang ada. Tidak diragukan lagi ini adalah pintu masuk menuju fase pertama. Namun, anehnya, Dion tampaknya menjadi satu-satunya yang siap untuk masuk. Apakah dia tidak siap? Mereka yang tidak tahu pasti tidak akan mengerti, tetapi para petinggi kekaisaran mortal sangat menyadari tujuan dan rencana Dion. Mereka tidak berkedip saat Dion masuk sendirian, bahunya menopang harapan dan impian seluruh kekaisaran. Di seluruh Mortal Plane, kejadian serupa terjadi. Namun di Mortal Empire, meskipun banyak portal yang muncul, Dion adalah satu-satunya yang melangkah maju. Satu kekaisaran, yang bersatu sepenuhnya, tanpa ada satu orang pun yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Kapankah dalam sejarah dunia hal seperti itu pernah terjadi? Dion mungkin sombong, tetapi ada beberapa hal yang benar-benar bisa dibanggakannya. Namun, jika ada satu hal yang membuatnya tersenyum lebar, itu adalah kenyataan yang terlihat hari ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2008, Lelucon. Muncul di medan perang kuno yang sudah dikenalnya, Dion tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dan melesat maju menuju tujuannya. Saat itulah situasi berubah tiba-tiba. Di tengah hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang ratusan meter ke udara, suara langkah kaki dari segala arah langsung menarik perhatian Dion. Haha, kita sudah menemukannya. Leluhur berkata bahwa alam fana kali ini sangat lemah. Tidak disangka mereka berani mengirim para jenius mereka seolah-olah mereka layak menyandang gelar seperti itu. Setengah lusin pemuda melesat ke arah Dion dari segala arah, tatapan mereka menyala dengan ambisi yang membara. Tidak seorang pun yang berada di bawah alam Dao tinggi. Tentu saja, mengingat betapa sulitnya kultivasi di medan perang kuno, kekuatan mereka sebenarnya sebanding dengan para ahli alam Dao puncak. Beberapa jenius yang lebih hebat di antara mereka bahkan mungkin sekuat Valen di alam itu. Mereka mengelilingi Dion dengan ekspresi main-main di wajah mereka. Apakah kita semua perlu bertindak? Satu orang saja sudah cukup. Jangan terlalu sombong, dia adalah ahli Dao Realem puncak. Untuk bisa masuk meskipun ada batasan usia, dia jelas ikan besar. Kita tidak bisa membunuhnya. Seorang jenius seperti dia sangat berharga bagi klannya, kita bisa menggunakannya untuk memaksa mereka memberi kita iman mereka. Apakah kamu berkata seperti itu karena dia pintar? Atau apakah kamu berkata seperti itu karena kamu menyukai wajahnya? Memangnya kenapa kalau keduanya? Lelaki yang tumbuh di medan perang kuno terlalu kekar dan kasar. Di mana aku bisa menemukan seorang pangeran pendamping dengan wajah sehalus dia di tempat lain? Saya ada urusan. Bisakah kita lanjutkan? Dion memotong pembicaraan mereka. Apa yang disebut pertempuran itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Dengan satu sapuan kehadirannya, keenam jenius itu berlutut, mata mereka terbelalak karena terkejut dan putus asa. Dion melangkah maju, mencengkeram leher si jenius wanita yang ingin mengubahnya menjadi pangeran pendamping. Kenyataannya, dia cukup cantik. Hanya saja dia sangat tinggi. Tumbuh di lingkungan medan perang kuno, bahkan wanita cenderung memiliki struktur tulang yang besar. Meskipun dia tidak memiliki tinggi badan yang terlalu tinggi, dia masih cukup tinggi setengah kepala di atas Dion. Tentu saja, masih ada beberapa klan dengan teknik kompresi yang mirip dengan Yatmere. Namun, dibutuhkan para jenius luar biasa untuk mendapatkan kembali dimensi manusia normal. Fakta bahwa wanita muda ini begitu dekat dengan tujuan itu merupakan bukti betapa hebatnya bakatnya. Di mana tepatnya lokasi kita? Dari klan mana kalian berasal? Tanya Dion. Perempuan itu menggigit bibirnya kuat-kuat, tampak enggan berbicara dengan Dion. Dion hanya mengangkat bahu. Ia berusaha bersikap baik, bukan salahnya jika perempuan itu tidak menginginkan kebaikannya. Melahap, bukan hanya si jenius perempuan,
tapi 5 jenius lainnya juga tewas. Mati. Begitu. Sambil mengangguk, Dion melesat maju, mata kanan neraka miliknya meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menggelikan. Meskipun lebih sulit untuk melesat melintasi angkasa di medan perang kuno, itu relatif lebih mudah bagi Dion daripada bagi orang lain. Sekarang setelah yakin di mana dia berada, Dion dapat melaksanakan langkah selanjutnya dari rencananya dengan sedikit rasa khawatir. Di medan perang kuno, ada 12 klan utama yang Dion klasifikasikan sebagai yang paling berisiko. Di bawah 12 klan tersebut, ada sekitar 50 klan yang lebih berisiko. Mengenai sisanya, Dion yakin bahwa meskipun ia tidak mengambil tindakan, klan dan sekte di dunia fana akan mampu menangani mereka dengan baik. Wanita muda tadi berasal dari salah satu klan sekunder yang lebih rendah. Dion telah memberi peringkat mereka sekitar 30 dalam penilaian risikonya terhadap klan sekunder tersebut. Tentu saja, peringkat ini tidak mencakup 12 klan paling berbahaya. Benteng yang telah dibangun Dion selama lebih dari 1 abad kini terletak di sebelah selatan medan perang kuno. Saat ini, wilayah kekuasaannya hampir sama besarnya dengan 10 klan berisiko tingkat menengah. Namun, dia telah diteleportasi secara acak ke timur medan perang kuno. Itu berarti dia harus menyeberangi pegunungan yang menyediakan perlindungan wilayahnya sendiri di sebelah timur sebelum dia bisa sampai di sana. Untungnya, dia tidak terburu-buru. Tidak seorang pun mengetahui aturan pasti dari fase pertama. Yang diketahui hanyalah bahwa fase ini terkait dengan pertumbuhan kaum muda. Selama periode ini, tidak seorang pun yang berusia di atas 1000 tahun diizinkan menyerang mereka yang masuk dari alam fana. Namun, bahkan dengan perlindungan ini, bertahan hidup tetaplah sulit. Selain fakta bahwa para jenius di medan perang kuno jauh lebih kuat, selama bertahun-tahun, mereka juga telah menciptakan banyak metode untuk mencari dan menghancurkan para jenius ini jauh sebelumnya. Tahap pertama adalah permainan politik sekaligus permainan kekuatan. Para jenius di alam fana memperoleh keuntungan karena berada di sini, tetapi klan yang gagal juga memperoleh keuntungan karena menerima mereka masuk atau menyingkirkan mereka. Inilah yang membuat fase pertama menjadi sangat rumit. Ada 2 jalan yang bisa ditempuh. Seseorang dapat mengambil jalan yang mudah dan membunuh para jenius yang mereka temui. Dengan cara ini, mustahil bagi orang-orang ini untuk memanfaatkan medan perang kuno sebagai sumber daya dan dengan demikian akan ada satu halangan yang berkurang di masa mendatang. Namun, di sisi lain, adalah mungkin untuk mengambil kejeniusan ini dan melindungi mereka. Itu mungkin sangat bermanfaat bagi mereka, dan itu adalah risiko yang mungkin sepadan pada akhirnya. Apa manfaatnya? Pertama, iman. Menurut pengetahuan Dion, Fight telah disingkirkan dari alam fana ketika fase kedua dimulai. Namun, ini adalah perubahan aturan yang tiba-tiba yang mengejutkan semua orang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2009, bingung. Pada tahun-tahun sebelumnya, dimungkinkan untuk menerima seorang jenius di alam fana dengan imbalan iman. Ada 2 metode. Metode pertama adalah bagi si jenius untuk melepaskan iman dari klan mereka sendiri. Metode kedua adalah bagi si jenius untuk melepaskan diri dari klan mereka sendiri dan menggunakan roh tak terkalahkan mereka sebagai fondasi untuk membangun iman mereka sendiri. Seperti ini, prestasi apapun yang dicapai oleh jenius manusia di medan perang kuno sebagian akan menguntungkan mereka dan sebagian lagi akan menguntungkan klan gagal yang menaungi mereka dengan menjadi katalisator akumulasi iman. Pada dasarnya, inilah mengapa permainan ini dikenal sebagai permainan kuno. Sebuah strategi berskala besar yang poin-poinnya adalah iman. Masalahnya adalah Dion tidak memahami sesuatu yang mendasar. Jika surga berencana untuk menyingkirkan iman sepenuhnya, mengapa fase pertama ini harus dipertahankan? Tentu saja, para jenius masih bisa berkembang di sini, tetapi tidak mungkin mereka tiba-tiba menjadi kekuatan yang menggemparkan dunia hanya dalam beberapa dekade atau abad. Bukan, tidak mungkin semua orang bisa meramu pil kelas setengah abadi seperti Dion. Paling banter, para jenius ini akan mampu merebut kembali sumber daya yang akan membantu salah satu kekuatan sejati klan mereka mencapai level lain. Manfaat sebenarnya dari medan perang kuno sebenarnya dimaksudkan untuk mengumpulkan iman dengan cepat. Jadi apa yang terjadi kali ini? Mengapa manfaat terbesarnya ditiadakan? Apa yang menyebabkan surga melanggar aturannya sendiri? Meskipun Dion bingung dengan semua ini, ia tetap menyusun rencananya dengan berbagai kemungkinan. Karena ia tidak yakin apa yang menyebabkan perubahan aturan ini, ia juga tidak yakin bahwa perubahannya pada garis waktu saat ini tidak akan menyebabkan aturan yang diubah ini tetap tidak berubah. Akibatnya, ia juga harus memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan iman sebanyak mungkin. Jelas, ini berarti ia harus memilih klannya sendiri yang gagal untuk dibela. Pada akhirnya, ia memilih para kurcaci. Ada alasan mengapa para elf muncul di alam fana, tetapi para kurcaci tampaknya tidak ditemukan dimanapun. Di mana lagi mereka berada jika bukan di medan perang kuno? Tentu saja, seperti klan gagal lainnya, mereka meninggalkan jejak di sana-sini.
Misalnya, Serbona, saudari murid Legete Madeline, adalah keturunan kurcaci. Namun, sebagian besar klan mereka telah masuk ke sini. Adapun alasan Dion memilih mereka, ada beberapa alasan. Pertama, Dion mendengar bahwa mereka juga mempraktikkan sihir lingkaran besar mereka sendiri yang membuatnya tertarik. Namun, ini hanya alasan kecil. Alasan kedua dan yang benar adalah bahwa mereka mungkin yang paling mudah dihadapi karena ia dapat berkomunikasi dengan mereka dalam bentuk elfinnya. Di zaman keemasan, para peri dan kurcaci berperan sebagai puncak umat manusia secara bersamaan. Dengan demikian, ikatan di antara keduanya sangat kuat. Jika para kurcaci ingin memasuki alam fana sekali lagi, melakukannya dengan bersekutu dengan teman-teman lama mereka tentu akan jauh lebih menyenangkan bagi mereka. Meski begitu, Dion masih sadar bahwa hal itu tidak akan semudah itu. Tidak ada hubungan, terutama antara dua klan besar, yang bisa sepenuhnya harmonis. Pada masa sebelum kehancuran mereka, Dion tidak akan terkejut jika hubungan mereka memburuk secara drastis. Namun, disinilah Dion memiliki kelebihan yang tidak dimiliki peserta fase pertama lainnya. Dia dapat mengambil risiko menghubungi klan yang tidak dia yakini 100% karena klan pertamanya cukup besar untuk melakukannya bahkan jika dia salah menilai para kurcaci dan salah tentang bagaimana mereka akan memperlakukannya. Jadi kenapa, jika mereka mencoba membunuhnya, mereka akan menendang sesuatu yang jauh lebih dari sekadar pelat baja. Pada titik ini, orang mungkin bertanya-tanya mengapa Dion memasuki medan perang kuno sendirian. Jika ada iman yang bisa diperoleh, mengapa tidak membiarkan lebih banyak orang mengumpulkannya? Semakin banyak, semakin baik, bukan? Namun, ini tidak benar. Pertama, Dion tidak berencana menyelesaikan semua tugas ini sendirian. Bawahan dan istrinya juga akan memasuki medan perang, hanya saja mereka melakukannya dengan metode yang tidak biasa. Akibatnya, mereka tidak akan dikenali oleh surga sebagai bagian dari permainan ini. Kedua, kita harus ingat bahwa metode self-pengumpulan iman didasarkan pada semangat tak terkalahkan seseorang. Karena itu, mustahil untuk membagikan iman ini kepada orang lain. Iman ini hanya dapat digunakan oleh diri sendiri. Kecuali, tentu saja, Anda adalah leluhur suatu klan, dan terutama jika Anda adalah leluhur asal seperti Dion. Namun, siapa yang mungkin berusia lebih muda dari 1000 tahun dan menjadi leluhur pada saat yang sama? Kemungkinan hanya ada satu dalam sejarah. Ketiga, selama mereka bukan bagian dari permainan, Dion dapat menggunakan istri-istrinya dan bawahannya untuk menyalurkan fight kepada dirinya. Selama pasukannya tampil baik, hal itu hanya akan berdampak pada dirinya. Alih-alih menyebar melalui banyak individu, semuanya akan diakumulasikan oleh Dion sendiri, sehingga memperkuat imannya sendiri dan iman klan Sacharo secara keseluruhan. Sederhananya, meskipun Dion masuk sendirian, pasukan Mortal Empire miliknya sudah mulai berkumpul di wilayahnya di selatan. Begitu dia selesai membentuk aliansi dengan para kurcaci, permainan akan benar-benar dimulai. Dia masuk sendirian, suasana suram menyelimuti klan Mist. Mereka telah memperoleh banyak keuntungan karena berada di bawah Dion selama bertahun-tahun. Dan bahkan mulai percaya bahwa mereka akan dapat meraup keuntungan dari kedua belah pihak. Tetapi dengan satu gerakan, semua rencana mereka hancur bahkan sebelum mereka dapat memulai. Bagaimana mereka bisa menghubungi atasan mereka jika mereka tidak bisa memasuki medan perang kuno? Jika mereka menunggu sampai fase kedua, mungkin sudah terlambat. Di alam fana, hanya Dion yang tahu kemana klan yang gagal itu akan turun, yang lain tidak tahu. Akan sangat acak kemana setiap klan akan menyerang. Jika mereka menunggu sampai saat itu, mustahil bagi mereka untuk mengetahui kemana klan akan turun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2010, yang terburuk. Bagian terburuknya adalah mustahil bagi mereka untuk menyelundupkan seseorang. Satu-satunya cara adalah dengan mengirim jenius muda mereka, Valen Mist, ke kekuatan luar lain yang tidak memiliki aturan ketat. Namun, jika mereka melakukan hal bodoh seperti itu, mereka akan segera terbongkar. Dion telah melakukan perjalanan karantina ke Outer Powers lainnya sebulan yang lalu. Ditambah lagi, ini tidak menyebutkan bahwa mereka semua juga ditandai dengan Soul Tax. Bagaimana mungkin mereka menduga Dion akan memilih jalan seperti itu? Itu sama sekali tidak masuk akal bagi mereka. Kita tidak bisa duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Jika rencana leluhur kita selama triliunan tahun hancur karena seorang anak laki-laki yang bahkan belum berusia 300 tahun, aku tidak akan mampu menghadapinya bahkan saat aku mati. Patriark Mist menggertakkan giginya. Ayah, mungkin tidak mustahil untuk menghadapi ini. Valen yang sombong tiba-tiba berbicara. Meskipun prestasi Dion telah menghancurkan harga dirinya sampai batas tertentu, sebagian besar masih ada. Oh, Valen mencibir. Bukankah kita punya boneka kecil yang ditarik oleh adik Krisan? Sudah waktunya untuk itu jadi disebut dewa sejati anak untuk bekerja. Distribusi populasi medan perang kuno sangat aneh. Alasan utamanya adalah karena lebih dari 90% sama sekali tidak tersentuh oleh manusia.
dan dari lebih dari 90% ini, semuanya terletak di bagian paling tengah. Sederhananya, semua klan gagal yang paling kuat berlokasi dalam sebuah lingkaran di sekitar zona terlarang tempat Dion menemukan sisa-sisa klan Pride. Tentu saja, bahkan dengan keunggulannya sebagai pengguna Titan Diamond Body, Dion tidak berani memasuki terlalu jauh pegunungan itu. Bahkan sekarang, Dion meragukan bahwa bahkan mereka yang memiliki kekuatan setingkat Overlord berani melakukan lebih dari sekadar menjelajahi pinggiran luarnya. Selain itu, hal terpenting di sini adalah peta yang telah disusun Dion dalam pikirannya. Secara garis besar, lingkaran luar medan perang kuno ini terbagi menjadi 4 wilayah. Yang disebut utara, selatan, timur, dan barat. Di antaranya, Dion saat ini tengah melesat di timur. Keempat wilayah utama ini masing-masing diblokir oleh barisan pegunungan besar yang hanya tampak pucat jika dibandingkan dengan ketinggian daratan yang dapat ditemukan di wilayah tengah yang tak. Di dalam keempat wilayah utama ini, terdapat beberapa pusat kekuasaan. Biasanya, pusat-pusat kekuasaan ini dikendalikan oleh 12 klan berisiko tinggi yang telah digariskan Dion, yang biasanya menyisakan 3 klan di setiap wilayah. Mengingat aktivitas Dion belum menyebabkan kemarahan salah satu klan ini, terlepas dari seberapa banyak wilayah yang telah dia rebut, orang bisa mengerti beberapa hal. Pertama, ada ketidaknyamanan yang besar dalam bepergian di tempat ini. Kedua, ada hambatan yang lebih besar dalam komunikasi. Dan terakhir, wilayah Dion saat ini masih belum cukup besar bagi orang-orang ini untuk memperhatikannya bahkan setelah lebih dari 100 tahun. Dion tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa klan papan atas ini tidak punya cara untuk mengatasinya. Jika mereka bisa menemukan cara mudah untuk melacak dan menemukan para jenius seperti dia yang masuk pada tahap pertama. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengerahkan upaya yang sama untuk meningkatkan infrastruktur dasar medan perang kuno. Kenyataan bahwa mereka tidak hanya bermaksud satu hal, mereka tidak peduli. Ini bukanlah tempat yang mereka lihat sebagai tanah air. Mereka melihatnya sebagai penjara. Mereka sepenuhnya fokus untuk menumbuhkan kekuatan mereka agar suatu hari nanti dapat keluar dari tempat ini dan pergi. Mereka ingin keturunan mereka mengingat kemarahan leluhur mereka, penghinaan yang mereka terima. Mereka ingin kemarahan itu terus berkobar dan membesar, sehingga mereka juga akan tumbuh lebih kuat seiring dengan itu. Bagaimana mereka bisa berbuat seperti itu jika mereka hidup dalam kenyamanan? Luas wilayah mereka tidak peduli. Berapa banyak kekayaan dan sumber daya yang mereka miliki? Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah menjadi lebih kuat. Inilah mengapa klan yang gagal harus ditakuti. Namun, Dion bertekad untuk menghalangi jalan mereka. Dengan kilatan cahaya lainnya, Dion semakin dekat dengan tujuannya. Bahkan, ia cukup beruntung. Meskipun lebih dekat ke utara daripada selatan, para kurcaci juga berada di wilayah timur. Meskipun medan perangnya besar, Dion hanya butuh waktu setengah hari untuk mencapai lokasi mereka. Namun, mengingat Dion bisa berpindah dari satu alam semesta ke alam semesta berikutnya dengan satu langkah mundur di alam manusia, mudah untuk melihat seberapa besar medan perang kuno itu. Meski begitu, di alam manusia, menghancurkan ruang angkasa adalah hal yang mudah, sedangkan di sini sangatlah sulit. Lokasi yang disebut rumah oleh para kurcaci tidak hanya dipenuhi oleh para kurcaci. Jika bahkan 12 klan teratas tidak peduli dengan apa yang disebut wilayah mereka, mengapa klan yang lebih rendah peduli? Ada banyak ras yang bercampur aduk. Manusia normal, kurcaci, setengah binatang. Tempat ini tampak tidak berbeda dengan desa. Ada beberapa pasar yang terletak di pinggirannya yang luas dengan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya saling berebut satu sama lain. Mereka memperdagangkan segala macam barang. Mulai dari biji langka, organ binatang, hingga tanaman herbal khusus. Bagian tubuh binatang yang bisa kutemukan di sini jauh lebih banyak daripada yang bisa ditawarkan oleh alam fana. Dion berpikir dalam hati, aku harus membawa beberapa untuk Master agar dia bisa melanjutkan penelitiannya saat dia punya waktu. Kita mungkin berpikir bahwa desa seperti itu akan tampak kuno. Tetapi kenyataannya adalah bahwa jika Dion tidak mengambil mata kanan neraka, dia tidak akan mampu melihat sampai ke ujungnya. Aneh sekali, jalan-jalan tanah, gubuk-gubuk tak terawat. Dan pasar-pasar pedagang ini tampak seperti desa-desa kecil dengan populasi tidak lebih dari 200 orang, namun tempat ini dihuni oleh jutaan, bahkan mungkin miliaran orang. Namun, ini bukan hal yang buruk. Jauh lebih mudah bagi Dion untuk berbaur. Meskipun penampilannya agak rapuh dibandingkan dengan mereka, tidak sampai pada titik di mana orang bisa dengan mudah mengetahui asal-usulnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.